Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ibi dalam pembelajaran IPA Biologi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tadi struktur dan fungsi tubuh tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran discovery learning, siswa dapat memperdalam ide-ide dalam menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tubuh tumbuhan dan fungsinya, serta sebagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut yang disajikan dalam bentuk kumpulan tugas individu secara daring. Pada materi ini, ya, judulnya struktur. Nah, struktur itu ada dua yang kita bahas, ada struktur anatomi, ya, struktur anatomi dan struktur morfologi. Kalau struktur anatomi itu dalam bahasa biologinya ilmu urai. Ini termasuk cabang biologi yang mempelajari bagian-bagian dari organ tubuh. Nah, pada saat kali ini kita membahas tumbuhan, berarti bagian tubuhnya tumbuhan, ya. Nah, misalnya nanti yang anatomi kita bahas itu ada akar, ya, batang, dan daun. Bila akar, batang, dan daun ini kita iris, kemudian diamati di bawah mikroskop, maka ini ketemu jaringan, ya, yang menyusun organ-organ tersebut. Nah, kalau morfologi ini bentuk luar dari organ-organ tumbuhan. Jadi ini nanti kita pelajari bentuknya akar, bentuknya batang, bentuknya daun, bunga, buah, dan biji gitu. Ya. Kemudian pada judulnya ini ada fungsi. Jadi struktur dan fungsi. Nah, fungsi itu kita pelajari di bidang fisiologinya. Jadi fungsi organ tubuh tumbuhan itu apa saja? Jadi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji ini kita bahas nanti fungsinya. Nah, sebelum kita belajar anatomi, maka kita harus paham dulu tentang jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Ya, nih. Jadi pada bab ini yang kita bahas nanti ada jaringan tubuh tumbuhan, ya. Kemudian anatomi tubuh tumbuhan, morfologi, fisiologi, serta pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, 1 KD ini saya sajikan sebanyak 6 pertemuan. Yang pertama ini tugas mandiri kemarin, ya. Ini sudah ada yang benar, tapi ada yang terlalu singkat, ya gitu. Kemudian untuk hari ini kita membahas macam-macam jaringan pada tumbuhan. Ya. Kemudian pertemuan ketiga kita bahas anatomi tubuh tumbuhannya ini. Kemudian pertemuan keempat itu morfologi dan fisiologi. Ya. Nah, pada fisiologi organ daun itu ada fotosintesis. Jadi salah satu fungsi daun adalah tempat fotosintesis. Nah, ini kita bahas 1 KD sendiri karena ada banyak materi ini, ya gitu. Kemudian untuk tugas mandirinya pada KD ini ada 2 tugas yang harus saya tagihkan ke kamu sebagai nilai keterampilan yang saya masukkan di rapot. Ada pemanfaatan dalam teknologi ini, ya, dan 1 sudah masuk yaitu macam-macam jaringan ini. Nah, setelah materi ini selesai kita bahas, kita adakan ulangan harian. Anak-anak kira-kira materi dalam KD ini. Kita lanjut. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan secara umum itu dibedakan menjadi 2, ada jaringan meristem dan ada jaringan dewasa atau permanen gitu. Jaringan meristem ini
Berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, ada meristem apikal, ada meristem lateral, dan ada meristem interkalar. Sedangkan berdasarkan terbentuknya, ya, asal terbentuknya meristem itu ada 3 juga, ada promeristem, ya, ada meristem primer, dan ada meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasanya itu dibedakan menjadi 4 berdasarkan fungsinya. Ada jaringan epidermis, ya, yang berfungsi sebagai pelindung, ada jaringan parenkim atau jaringan dasar, ada jaringan penguat yang nanti dibedakan menjadi 2 yaitu kolenkim dan sklerenkim, dan ada jaringan pengangkut yaitu silim dan floem. Beberapa buku menyebutkan bahwa jaringan pada tumbuhan itu langsung dibagi menjadi 5, yaitu jaringan meristem, ya, kemudian jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Ini sama benarnya, ya, itu tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Jaringan meristem, masih ingat ya? Apa sih jaringan itu? Waktu kelas 7 kita bahas sel, ya. Kumpulan dari sel itu membentuk jaringan. Jadi sel, saya ingatkan, bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang mampu berfungsi sendiri. Nah, sel yang bentuknya sama, misalnya bentuknya pipi, berkumpul dengan sel yang bentuknya pipi, melakukan fungsi tertentu. Kumpulan sel yang bentuknya sama membentuk jaringan. Nah, kumpulan jaringan, macam-macam jaringan akan membentuk organ, gitu. Nah, sekarang kita bahas jaringan meristem. Ya, jaringan meristem atau disebut meristematik, sel-selnya ini selalu aktif membelah. Ya, selalu aktif membelah menghasilkan sel baru, gitu. Untuk apa? Untuk pertumbuhan. Ya, gitu. Jadi selalu aktif membelah menghasilkan sel baru. Itu. Kemudian cirinya mengalami diferensiasi. Jadi yang hasil pembelahannya ini mengalami diferensiasi ini. Diferensiasi itu hasil pembelahannya itu berubah bentuk sesuai dengan fungsinya. Ya, misalnya kalau nanti menjadi parenkim silim dan ya ada parenkim palisade. Gitu. Lanjut. Berdasarkan letak atau posisinya, meristem itu dibagi menjadi 3. Ada meristem apikal. Apek itu ujung, ya. Nah, meristem apikal ini letaknya di ujung batang dan di ujung akar. Itu. Jadi pada ujung batang dan ujung akar itu terdapat sel meristem, di mana sel-selnya, jadi saya ulang, pada ujung batang maupun ujung akar terdapat jaringan meristem, yang mana sel-selnya itu selalu aktif membelah. Ya, sehingga batang bertambah tinggi, akar bertambah panjang, gitu. Itu meristem apikal. Jadi digunakan untuk pertumbuhan primer, gitu. Lanjut, yang kedua adalah meristem lateral. Nah, meristem lateral ini adanya atau letaknya di tiak daun, ya, gitu. Fungsinya untuk menambah cabang batang, gitu. Berikutnya ada meristem interkalar. Nah, meristem interkalar ini letaknya di antara atau terdapat pada ruas batang, ya, itu sehingga ruas batang itu menjadi lebih panjang, gitu. Coba ini gambarnya, ya. Kalau meristem apikal tadi di sini di ujung batang di sini, ini gambarnya, ini jaringan meristem apikal. Selain di ujung batang ada di ujung akar ini. Jadi kalau di ujung akar ini selnya selalu aktif membelah sehingga akar bertambah panjang. Pada saat akar itu menembus tanah mencari air, jaringan meristem apikal yang di ujung akar ini tidak akan rusak karena pada ujung akar itu ada pelindungnya yang disebut dengan tudung akar atau kalitra, gitu.
Kemudian ini yang meristem apikal di ujung batang, sehingga dia nanti mampu menambah tinggi batang. Sedangkan meristem lateral itu ada di sini, di ujung seridi ketiak daun, sehingga nanti membentuk cabang. Itu meristem apikal dan lateral. Selanjutnya meristem interkalar. Ini letaknya di sini. Jadi di ruas batang ini ruas batang pada tumbuhan monokotil, ya. Batangnya kan ruas batangnya masih kelihatan begitu. Jadi meristem interkalarnya di sini. Sehingga nanti menyebabkan ruas batang ini akan bertambah panjang gitu. Kita lanjut. Jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya itu dibedakan menjadi 3, ada promeristem. Nah, promeristem ini terbentuk ketika tumbuhan itu masih dalam tingkat embrio. Ya, ini sudah terbentuk. Gitu. Ada meristem primer, ya, merupakan jaringan meristem yang ada pada ujung akar dan ujung batang. Nah, ini tadi yang dikatakan meristem apikal, gitu. Kemudian ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini jaringan meristem yang berasal dari sel-sel dewasa, ya, yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Contohnya kambium pada batang tumbuhan dikotil yang bisa menyebabkan batang tumbuhan dikotil itu diameternya menjadi besar, ya gitu. Aktivitas kambium ini kalau ke arah dalam membentuk xilem, namanya xilem sekunder, kalau ke arah luar membentuk floem, namanya floem sekunder, sehingga diameter batang mampu menjadi besar. Nah, kita bahas jaringan dewasa atau permanen. Ya, gitu. Jaringan dewasa atau permanen ini sel-selnya tidak lagi aktif membelah. Kemudian ketika berdiferensiasi, masih ingat diferensiasi tadi, sel-selnya berubah sesuai dengan fungsinya, ya gitu. Kemudian berdasarkan fungsinya, ya, jaringan dewasa ini dibedakan menjadi 4, ada epidermis, ada jaringan dasar atau parenkim, ada jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan pengangkut. Kita bahas untuk jaringan epidermis. Anak-anak, cara mengingatnya, epi itu luar, derm itu kulit. Jadi kulit luar gitu. Sehingga epidermis itu, ya, cirinya selalu terletak paling luar, gitu, ya. Jadi seluruh permukaan tubuh itu ditutupi oleh jaringan epidermis. Seluruh permukaan tubuh tumbuhan maksud saya, ya, gitu. Kemudian jaringan epidermis ini fungsinya sebagai pelindung. Jadi melindungi jaringan di bawahnya, melindungi dari tubuh tumbuhan itu sendiri gitu. Nah, epidermis memiliki beberapa ciri antara lain ini sel-selnya terdiri dari sel hidup, ya, bentuknya persegi panjang, susunannya rapat, tidak ada ruang antar sel karena tadi bersifat atau berfungsi sebagai pelindung. Kemudian tidak memiliki klorofil, ya, dan mampu membentuk modifikasi. Di membentuk modifikasi itu artinya berubah bentuk, ya, atau turunannya, ya, menjadi apa? Antara lain ada stomata. Jadi stomata pada daun itu sebenarnya jaringan epidermis, ya. Spina, duri itu juga dari jaringan epidermis. Ada sel kipas. Sel kipas ini terdapat pada daun tumbuhan monokotil, misalnya daun jagung. Jadi kalau cuaca sangat panas dan anginnya kencang, biar pada daun itu tidak terjadi banyak penguapan, maka sel kipas ini bertugas untuk menggulungkan daunnya, gitu ya. Kalau sudah menggulung, otomatis penguapan itu lewat lewat daun itu sudah kecil sekali begitu.
Kemudian ada sel kersik. Sel kersik itu misalnya pada kulit tebu. Jadi permukaan kulit batang yang mengeras. Ya. Kemudian ada trikoma atau rambut-rambut. Ya. Orang Jawa mengatakan lugut. Nah, kan ada daun itu yang permukaan atas atau mungkin permukaan bawahnya itu ada rambutnya. Misalnya pada daun durian itu ada rambutnya, gitu ya. Itu jaringan epidermis. Berikutnya jaringan dasar atau parenkim. Ya. Disebut jaringan dasar karena jaringan ini menyusun sebagian besar dari tubuh tumbuhan. Jadi ada pada semua organ tubuh tumbuhan, gitu. Ya. Cirinya itu sel-selnya hidup. Ya, jadi sel-selnya hidup, memiliki vakuola, ya, letak inti sel mendekati dasar sel dan memiliki ruang antar sel yang banyak. Ya. Sehingga tidak rapat, ada rongganya, rongga sel. Kemudian ada jaringan penyokong atau penguat, ya, dikenal juga jaringan mekanik. Nah, dia berfungsi sebagai penunjang atau jaringan penguat. Ciri berikutnya, sel-selnya ini berdinding yang tebal dan kuat. Ya, gitu. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan, melindungi biji atau embrio, melindungi berkas pengangkut atau vaskuler, ya. Kemudian jaringan penyokong sendiri atau penguat itu dibedakan menjadi dua, ada kolenkim dan ada sklerenkim. Ini kolenkim. Ciri kolenkim itu sel-selnya hidup, ya, gitu. Kemudian dia akan menguatkan, misalnya terdapat pada pelepah daun, itu ada kolenkimnya, gitu. Sudah kuat. Kalau sklerenkim ini sel penyusunnya adalah sel yang sudah mati, gitu. Ya. Contohnya sklerenkim itu batok kelapa, ya. Jadi batoknya kelapa, kulit kacang yang keras itu adalah sklerenkim, gitu. Berikutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut nama lainnya jaringan vaskuler, ya. Jadi pada tubuh tumbuhan itu terjadi pengangkutan seperti pada tubuhan atau manusia, ya. Itu. Kalau pada tubuh hewan manusia itu kan ada pembuluh darah. Nah, ini ada jaringan pengangkut kalau pada tumbuhan dia berfungsi untuk mengangkut air dan mengangkut hasil fotosintesis. Nah, jaringan pengangkut ini dibedakan menjadi dua, ada jaringan xilem, ya, masih ingat waktu kelas 7, xilem fungsinya mengangkut air, di dalam air itu ada unsur-unsur hara yang terlarut di dalam air itu tadi. Kalau air itu diserap, maka unsur hara juga ikut terserap. Nah, xilem ini ada di bagian akar, batang, maupun daun, ya, gitu. Nah, pada saat air diserap dari akar langsung dibawa ke batang, kemudian dibawa ke daun sebagai bahan fotosintesis. Nah, jaringan pengangkut yang kedua adalah floem. Masih ingat cara cepat agar kamu tidak lupa? Floem awalannya F, berarti fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu floem. Nah, sekian pertemuan hari ini materinya. Dari PR-mu, ya, bila masih ada yang kurang lengkap, silakan dilengkapi anak-anak, gitu. Kemudian saya ingatkan yang belum ulangan harian KD pertama sistem gerak segera, karena itu saya masukkan pada nilai rapot pengetahuan. Untuk tugas akan saya masukkan pada nilai rapot